Elisa bermain di rumah teman. Rumahnya besar sekali. Tapi sayang, tiba-tiba lampu mati ketika dia sedang belikan makanan buat belajar bersama. Jadi Kayla ketakutan, tidak bisa melihat petunjuk apapun, apalagi di tempat asing. Syukurlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian tanpa petunjuk jalan kebenaran yang penting untuk menjaga supaya kita tidak tersesat. Bersyukur sekali ya, Pak. Kayla jadi ingin lebih rajin ikuti BDKA saat teduh. Mari teman-teman. Shalom anak-anak. Senang sekali ya kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami memohon pertolongan-Mu agar di saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan berkenan membukakan pikiran kami, hati kami, dan Tuhan memakai pembicara untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh hidup kami boleh dikuasai oleh firman-Mu, dan setiap langkah hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Nabi Elia saat ini, dalam cerita ini maksud Ibu, sudah digantikan oleh Nabi Elisa. Kedua nabi ini ada perbedaannya di dalam pelayanan mereka. Nabi Elia itu cenderung dengan keras menyatakan tentang dosa, tentang hukuman Tuhan kepada raja, kepada orang Israel yang saat itu terus menyembah dewa-dewa. Sedangkan Nabi Elisa itu cenderung mewujudkan belas kasihan Tuhan kepada umatnya. Mari kita lanjutkan cerita kita hari ini. Salah satu dari istri-istri para nabi suatu hari mendatangi Nabi Elisa dan berkata, "Suamiku sudah mati, dan engkau tahu kalau suamiku itu takut akan Tuhan. Saat ini sudah datang para penagih hutang yang akan membawa pergi 2 orang anakku, karena aku tidak lagi bisa membayar hutang. 2 anakku akan dijadikan budak oleh mereka." Anak-anak, dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa orang Israel sudah menjadi begitu kejam. Mereka sudah menolak Allah Yahweh, tidak lagi mau tunduk kepada perintah-perintah Allah, tidak lagi mau tunduk kepada hukum Musa yang melarang umat Tuhan untuk menjadikan budak dari anak-anak orang yang tidak bisa membayar hutang. Nabi Elisa pun bertanya kepada ibu tersebut atau perempuan tersebut, "Apa yang bisa aku lakukan untuk menolong kamu? Apa yang ada di dalam rumahmu saat ini?" Kemudian perempuan itu menjawab, "Aku sudah tidak punya apapun kecuali buli-buli yang berisi minyak." Buli itu kecil. Kemudian Nabi Elisa pun berkata, "Pergilah, mintalah atau pinjamlah mungkin bejana-bejana dari tetanggamu, dari saudara-saudaramu. Jangan terlalu sedikit. Kemudian bawalah masuk ke rumahmu, engkau dan anakmu pun masuk rumah, tutup pintunya, tuangkan minyak dari buli-buli tadi,
ke dalam bejana-bejana tersebut. Dan kalau sudah penuh bejananya, angkatlah. Maka perempuan itu pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia minta bejana-bejana dari tetangga, dari saudara-saudaranya. Kemudian dia dan anaknya masuk ke dalam rumah, beserta bejana-bejana tersebut dibawa masuk, pintunya ditutup. Perempuan ini yang menuangkan minyak dari buli-buli, dan kedua anaknya itu yang mendekatkan bejana kosong ke dekat ibu tersebut. Kalau sudah penuh, anak-anak ini pula yang mengangkat bejana tersebut. Terus dituang, tiada henti-hentinya dan tiada habis-habisnya. Buli-buli itu ukurannya lebih kecil dari bejana. Sebenarnya anak-anak, apakah masuk di akal kalau minyak di buli yang sedikit ini bisa memenuhi bejana sekian banyak bejana? Tidak masuk akal bukan? Tapi itulah yang terjadi. Setelah semua bejana penuh terisi, berhentilah minyak itu mengalir dari buli-buli tersebut. Kemudian perempuan ini mendatangi Nabi Elisa dan melaporkan semua yang terjadi. Kemudian Nabi Elisa pun berkata, jualah minyak-minyak itu. Uangnya engkau bisa pakai untuk membayar hutang dan sisanya untuk mencukupkan kebutuhan hidupmu dan hidup anak-anakmu. Anak-anak, kita boleh melihat ya, satu hal yang tidak masuk di akal, tetapi perempuan ini tetap mau mengerjakannya. Kenapa ya? Itulah iman. Iman perempuan ini kepada Allah Yahweh. Itulah yang mendorong dia untuk mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Terus tentunya kalian akan bertanya, apakah iman yang besar itukah yang menyebabkan mujizat itu terjadi? Anak-anak, pada kesempatan ini ibu akan menekankan satu prinsip kepada kalian, yaitu mujizat Tuhan itu terjadi karena kehendak dan kerelaan hati Tuhan yang berdaulat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan tidak pernah ditentukan oleh manusia ataupun oleh iman manusia. Jadi, mujizat tersebut terjadi bukan karena iman dari perempuan tersebut. Kalian tentu mulai berpikir, lalu apa gunanya iman? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa semakin besar iman, maka manusia seharusnya semakin taat kepada Allah. Jadi, kalau sampai ada orang yang berkata, "Aku beriman kepada Allah," tetapi dia tidak mau taat kepada Allah, itu artinya imannya sebenarnya tidak ada. Iman dan taat itu selalu bersama-sama. Semakin besar imannya, semakin taatlah orang tersebut. Selain itu, dengan iman itulah kita bisa melihat kerajaan Allah. Kita bisa memasuki kerajaan Allah dan hidup di dalamnya. Itulah gunanya iman. Iman tidak menjadikan mujizat terjadi, tetapi iman menjadikan kita bisa hidup
di dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh melihat betapa belas kasihan Tuhan itu dinyatakan dan firman Tuhan itu menghidupkan. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa terus beriman kepada Tuhan, agar dengan iman itulah kami juga bisa taat kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa iman itu jauh lebih penting daripada mujizat. Ya, bukan iman janda itu yang mengakibatkan terjadinya mujizat. Karena Allah itu berdaulat, tindakannya tidak ditentukan oleh siapapun. Berarti semakin besar iman kita, maka kita akan lebih taat kepada Allah. Dan ajaibnya, kita bisa melihat, masuk, dan hidup di dalam rencana Allah. Inilah mujizat yang pasti dialami umat Tuhan. Jadi pengen terus mendalami firman Tuhan yang besok terdapat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8-17. Salam dan sampai jumpa.